dan artistik. Bapak Hansip makanku ini lah Bapak Hansip makanku ini lalu makan papaya, lalu makan papaya nang banyak vitaminnya. Assalamualaikum, assalam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini acara yang luar biasa, Pro 1 RRI Banjarmasin ini luar biasa. Sekali di udara, tetap di udara bersama acara yang luar biasa. Program kreatif ini acaranya. Acaranya jadi madihinlah seni tutur kata yang membuka. Seni madihin kami versi anak muda. Jadi terlebih dulu kita lahnya sapa-sapa bagi seluruh para penonton di mana saja berada. Yang Anda saksikan ini program luar biasa. Nanti akan dipandu oleh presenter terbaik di benua, yaitu dipandu nanti dengan Ibu Ica yang saya pandang dari sini cantik berkacamata. Tidak ketinggalan ada Kakak Mahdalena, luar biasa manis benar senyumannya. Juga ada nanti narasumber kita dari Kakak Mei, juga cantik mempesona. Beliau pemilik Sasirangan Borlamsa. Tidak ketinggalan juga narasumber kita, ada Kakak Maria berbaju hijau cantik berkacamata. Juga bersama kami berdua yang ganteng-ganteng ini sedunia. Bersama saya Syahril yang mirip dengan El Rumi, pacarnya si Syifa, dan bersama si Fadil, pacarnya Loli ini kita. Wahai Kakanda, itu Padel bejedeh. Wahailah Kakanda. Tapi sebelum kita berlanjut, madihin kita berdua, uraikan satu pantun, disilahkan Kakanda. Bapak Hansip kakak ai makan aku ini, lalu makan papaya nang banyak vitaminnya. Program kreatif dari alam ke karya seni, pengrajin semakin berjaya, Sasirangan mendunia. Memang betul tadi kata Kakanda, ini Sasirangan sungguh istimewa. Apalagi Sasirangan sudah dihakikan oleh Kemenkumham Republik Indonesia sebagai Kalimantan Selatan miliknya benua. Mari kita cintai budaya lokal kita, budaya kita maju di dunia.
Tidak berlama-lama kita memadihinnya, karena setelah ini kita akan mendengarkan, saksikan bersama-sama pembahasan dari narasumber kita yang sungguh luar biasa hari ini tentunya, yang akan dipandu oleh Ibu Ica bersama RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Fadil dan juga Sahril, pemadihin milenial Banua, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, pemirsa dan juga audien. Apa kabar Anda? Senang sekali kita jumpa di program Kreatif Dialog Luar Studio untuk edisi hari ini, Rabu 23 Oktober 2024. Bersama saya, Faiza Hasan. Pendengar, pemirsa dan juga audiens, seni adalah ekspresi kreatif yang dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk alam bebas. Sejumlah pelaku seni telah mengambil inspirasi dari alam dan menciptakan karya-karya seni yang memungkinkan alam menjadi galeri yang mengagumkan. Dan untuk itu kita bersama hari ini, kami punya tema yang sangat menarik sekali, yaitu dari alam ke karya seni, menggali inspirasi dari alam untuk menciptakan desain kain sasirangan yang unik dan artistik. Saya sudah bersama dengan narasumber kami yang cantik-cantik luar biasa siang hari ini. Saya mau sapa dan saya mau kenalkan satu-satu. Ada Bu Melan, Bu Kang Melan ya, pemilik Sasirangan Borlamsa. Apa kabar Ibu? Baik, sehat ya Bu ya. Baik, alhamdulillah. Dan ada Bu Mahdalena Syahdan, Fashion Designer dan Owner MS Mahdalena Syahdan Manajemen. Assalamualaikum Bu Mahda. Waalaikumsalam. Kabarnya baik Bu? Alhamdulillah baik. Baik, sebaik hari ini ya yang begitu cerah. Silakan Ibu bisa pakai mic-nya. Okay. Baik, di tengah-tengah ada Kakak Maria Alfon Fires. Tadinya rencananya mau ke Alfonsia Salam karena beliau ada kegiatan ya yang tidak bisa ditunda. Dan kita bersama dengan Kakak Maria. Apa kabar Kakak Maria? Kabarnya baik. Baik, senang sekali ya. Senang sekali berada di sini. Di tengah-tengah beda tapi kita sama ya. Betul, ada Sasirangan tapi ada dari Indonesia Timur yang luar biasa. Kalau hari beda ini. kita tetap satu. Betul, Bhinneka Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika ya. Baik, kita langsung saja nih ke Bu Mei. Bu Mei, bagaimana sejarah dan perkembangan usaha Sasirangan Borlamsa hingga saat ini? Kita langsung dari teras Borlamsa ya. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Sasirangan Borlamsa adalah lahir dari seorang pekerja. Dulu saya seorang marketing perumahan, marketing asuransi juga. Setelah itu bosan dengan kesibukan itu. Akhirnya saya masuklah ke dunia UKM. Pertama itu saya telur asin. Telur asinnya sudah booming. Setelah telur asin, saya berganti dengan fashion karena saya suka fashion. Akhirnya saya menekunilah Sasirangan Pewarna Alam. Motif dari Borlamsa sendiri itu sangat beda karena dia melihat atau mencontoh itu dari daun-daunan. Nah sekarang Borlamsa juga mengekspresikan Sasirangan ini lukisannya itu ke seni kepang. Jadi kepang rambutnya itu bisa dibuat di Sasirangan dan itu sangat unik. Nah nanti anak-anak Papua yang akan melanjutkan itu. Ya, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur berkolaborasi luar biasa. Ya kalau Dayak sudah, jadi tameng-tameng Dayak. Nah Borlamsa sendiri lahir dari Borneo Alam Sasirangan. Namanya sudah Borneo dan dia juga sudah melanglang buana ke Brunei, ke Singapura dan juga ke Johor Bahru. Dari Asia untuk Kalimantan dia sudah melalang ke sana dengan membawa kain sasirangan. Kain sasirangannya ini juga Borlamsa menciptakan lagi berupa saretro yang seperti saya pakai dan ada di depan. Itu adalah perca dari kain sasirangannya. Itu. Baik, untuk perkenalan sudah
banyak yang hal-hal yang membanggakan dari seorang Bu Melan. Ya, kita ke Bu Mahda. Bu Mahda. Terima kasih. Bagaimana nih Bu memadukan Sasirangan dengan tren? Kita harus ngikutin terus ya Bu Mahda ya, tren fashion kita ini yang semodern ini dalam desain Bu Mahda. Perkenalkan dulu, saya seorang desainer. Kebetulan kemarin saya lama hijrah di Jakarta sekitar 30 tahun menjadi desainer di sana. Sekarang kembali ke Banua kita. Nah, disinilah peran saya sebagai desainer. Saya harus ibaratnya gimana ya, punya tanggung jawab buat Kalimantan Selatan. Karena saya pas melihat, wow ternyata Sasirangan udah mulai mendunia nih Bu ya. Udah mulai banyak dikenal orang. Disitulah tugas saya bagaimana caranya saya mendesain sedemikian rupa supaya ngikutin tren sekarang, supaya tidak ketinggalan. Bagaimana Sasirangan bisa mengikutinya, maka terciptalah ide kami bersama Bu Mei, bagaimana kalau kita bikin sebuah Sasirangan yang terbuat dari bahan alam. Bahan alam ini sangat berbeda ya Bu Mei ya, karena dia dari segi pewarnaan sangat alami, lembut, juga sangat elegan. Jadi tidak beda dengan pewarnaan sintetis. Nah, untuk mengikuti tren itu saya sering melihat untuk fashion seluruh dunia, bagaimana caranya agar tetap orang Indonesia tetap bisa memakai, yaitu dengan misalnya saya bikin dengan fashion muslimah atau saya bikin tetap sopan seperti itu. Karena jujur Kalimantan Selatan banyak muslimah ya, jadi kita juga lebih banyak lebih tertutup kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama kita bikin acara-acara kemarin parade desainer ya Bu ya, semua orang pada melihat dengan takjub, ternyata Sasirangan setelah didesain sedemikian rupa keren sekali. Itu yang saya banggakan. Di tangan Bu Mahda, Sasirangan ini bukan sesuatu yang hanya harus dimiliki Banua ya, tapi juga harus secara dan sudah go Asia tadi. Sudah, ya? Kemarin itu antusias banget yang untuk di Brunei, karena saya bersama Kadin pergi ke Brunei dan kita bawa uangnya lebih besar dari uang Indonesia. Jadi ada hal yang banyak yang di sana karena mereka juga Melayu kan, jadi sama dengan kita. Cuman mereka lebih cenderungnya sukanya dengan motif dan warna yang lebih ngejreng. Karena mereka alirannya sama dengan Melayu. Nah, kalau untuk alam mereka masih agak kurang suka. Ini jadi lebih suka sintetis. Sangat melawan arus ya untuk Bu Melan. Berarti perjuangannya harus lebih keras lagi ya. Betul. Jadi kita juga membaca apa sih yang mereka suka di sana. Jadi tidak hanya untuk pergi-pergi saja. Jadi harus ada bisa membaca situasi di sana, karakter di sana seperti itu. Baik. Ke Kakak Maria. Ini Kakak Maria di tengah-tengah nih. Kakak Maria sebagai mahasiswa ya? Mahasiswa dari Papua Selatan. Dari Papua Barat. Dari Papua Barat ya, oke. Jadi menurut Kakak Maria bagaimana nih apa yang sudah disampaikan oleh Bu Melan dan juga Bu Mahda sebagai mahasiswa tentang kain Sasirangan sebagai bagian dari kekayaan budaya Kalimantan. Sejauh mana sih yang Kakak Maria tahu mengenai kain Sasirangan? Oke, terima kasih. Bagi saya, kan kami di sini sebagai mahasiswa yang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat dan juga di Sari Mulia. Kami di sini tidak bisa ketinggalan dengan aktivitas kami di sini, yaitu kami selain kepan, kami juga kolaborasi dengan kain Sasirangan Banjar. Nah, di sini kami punya kegiatan selain kepan, kami juga buat mahkota yang kami bawa dari kain Sasirangan untuk membuat sisir bambu di rambut. Itu salah satu identitas kami. Selain dari kepan rambut, kami juga belajar mendalami cara membuat kain Sasirangan. Julu-julu. Itu karena terpaksa atau memang keinginan sendiri? Keinginan kami sendiri karena kami biar ada pengalaman selama di Banjarmasin. Nanti balik ke Papua bisa dikembangkan di sana. Bisa dikembangkan di sana ya. Jadi sudah kalau dikembangkan di sana tetap harus asli pakem Sasirangan atau bisa campur dengan batik Papua yang sekarang dipakai Kakak Maria ya. Ya, tapi lebih cenderung kalau misalnya ke Papua, misalnya dia lebih bagus misalnya mau Sasirangannya tapi motifnya itu burung.
burung koswari Burung cendrawasih. atau jadi di sana timbul sasirangannya. Kalau misalnya dicampur, mereka udah penuh dengan warna-warna untuk masuk sasirangannya, tenggelam sasirangannya. Jadi sasirangan sendiri, tapi motifnya boleh seluruh Nusantara. Baik, ini kayaknya sudah gemes ya mau menuangkan ya karya. kita udah banyak gitu ya. Dan ini kebetulan kita juga didatangi anak-anak fashion show. Jadi anak-anak juga lagi itu. Baik, audiens kita ya ada di Sama teras Maria. Borlamsa. Jadi kita itu Bu, selain juga saya desainer atau Ibu sebagai pembikin kain sasirangan, kita juga mempunyai sebuah manajemen di mana kalau misalnya diadakan fashion show, itu kita nggak pusing lagi mencari anak-anak. Sudah tinggal bilang, yuk tampil, kita performan, sudah siap model. Sudah punya Ya, sanggar jadi binaan pokoknya juga. kalau RRI bilang, ayo anak-anak tampil, kita siap. Siap, nanti kita akan tampilkan. Baik, baik pendengar dan juga pemirsa audiens, kita jeda sesaat, kita akan kembali lagi di program Kreatif Dialog Luar Studio. Kembali adegan tentang kau dan aku, terasa berbeda dimensi waktu dunia, dengan rasa dan tulusnya hatimu. Hidup ini hanya sebuah kisah, jalan ceritanya bisa saja tak sama. Kadang-kala bahagia namun bisa jadi duka. Walau harapku kita akan selalu bersama, tapi semua takkan pernah bisa. Alur jalan kita telah berbeda, yang ku ingin kini hanya sebuah asa. Kau dan aku telah bahagia, walau kita kini tak lagi bersama. Dalam cerita mereka kembali adegan tentang kau dan aku, terasa berbeda dimensi waktu dunia, dengan rasa dan tulusnya hatimu. Walau cerita kita kini sudah berakhir, tapi ku masih berharap engkau untuk kembali bersama denganku selalu sampai akhir selamanya. Selalu bahagia, ingat semua yang telah terjadi, semua rasa yang telah ku beri, betapa ku ingin selalu bersamamu. Hati tak bisa berdusta tentang rasa, ku tetap mencinta. Tapi semua takkan pernah bisa. Alur
Terima kasih pendengar, pemirsa dan juga audien dari Teras Galeri Borlamsa. Kita di program kreatif Dialog Luar Studio dan kita masih bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ada Bu Melan, Bu Mahda dan juga Kakak Alfon, Kakak Maria ya. Baik. Kita akan nanti memberikan kesempatan untuk pendengar, pemirsa kita dan juga audiens yang ada di sini untuk bertanya kepada narasumber-narasumber kami dan ke Bu Melan lagi. Ya. Kalau cerita mengenai proses nih Bu Melan untuk pengembangan produk sasirangan dengan pewarna alami yang tidak ngejreng, yang warnanya soft begitu, yang jarang diminati begitu, agar tetap sesuai dengan tren pasar nih, apa nih upayanya Bu Melan? Kita coba mengedukasi ke masyarakat, terutama anak-anak yang remaja, bagaimana dia harus mencintai wastranya dari budaya kita Kalimantan Selatan, yaitu sasirangan. Saya bawa mereka, kemarin saya bawa anak-anak Papua pergi ke Danau Serang, di situ ada tumbuhan yang bernama karamunting. Kita petik, jadi kita bawa pulang, kita rebus, dia mengeluarkan sangat luar biasa pewarnanya. Itu tumbuhan endemik kita ya? Ya, jadi pewarna itu karena dia mengeluarkan getah dan warnanya itu tidak akan pernah luntur karena getahnya yang kita ambil. Akhirnya inilah eksperimen saya untuk kita bisa go internasional dengan warna shop ini. Karena apa? Karena karamunting ini juga ada di Pulau Kalimantan, di Brunei juga ada, di mana-mana dia ada tumbuh. Nah ini lagi saya budidayakan, saya juga lagi eksperimen di sana. Ini ada contohnya yang saya pakai karamunting. Dia ada mempunyai 3 warna. Kalau daunnya warnanya lebih cerah, kalau bunganya lebih soft. Berarti ini di samping saya ini ya adalah betul. contohnya. Itu bunganya. Okay. Nah, jadi semuanya bisa digunakan. Bisa. Selain karamunting juga galinggang, galinggang yang buahnya itu sudah untuk obat, itu juga bisa warnanya kuning soft. Juga janar, kunyit itu juga bisa. Cuma dia tidak tahan, harus didampingi dengan penguat yang lain. Ya seperti itu. Jadi eksperimen inilah yang saya juga berterima kasih ya buat RRI yang bisa membawa Borlamsa lebih jauh lagi. Bersama anak-anak, sama ibu-ibunya juga, kita coba menularkan eksperimen ini ke mereka. Jadi mereka tampil nanti, dia bangga dengan hasil karyanya sendiri untuk di fashion show-nya nanti. Nah seperti itu, itulah langkah awal dari Borlamsa. Jadi tadi yang disebutkan oleh Bu Melan dari kunyit, terus juga karamunting dan satunya lagi? Satunya lagi galinggang. Galinggang itu bisa mematahkan semangat, mematahkan stigma negatif gitu ya, bahwa kain sasirangan itu selalu luntur begitu ya. Betul, ini tidak ya? Ini tidak karena dia getah yang kita ambil. Tapi kalau daun pandan warna hijau dia nggak mau karena dia tidak ada getah. Nah, jadi eksperimen ini yang disukai anak-anak dan juga remaja dan juga anak-anak Papua suka bereksperimen karena kita kembali lagi ke alam. Itu nikmat banget di alam. Jadi semua yang ada di alam itu bisa memberikan berkat buat kita. Baik. Bu Mahda, itu tadi sudah proses pembuatan dari kain, dan kalau dari sudut pandang sebagai seorang desainer begitu ya, Bu Mahda, daya tarik utama sasirangan dengan pewarna alami ini dari sudut pandang Bu Mahda sebagai fashion designer ini seperti apa? Dari sudut pandang saya untuk sasirangan alam, kalau menurut saya untuk pemotifan ataupun pewarnaan alam ini kayaknya lebih berbeda dengan pewarnaan sintetis. Karena pewarnaan alam ini sangat lembut warnanya dan elegan. Ramah begitu ya? Untuk bahkan yang menyukai sasirangan alam ini karena warnanya mungkin sangat lembut, itu justru dari luar. Mereka sangat mengagumi sekali ya Bu Mei, ketika di luar negeri kemarin Bu Mei ya pameran, justru nilai tingginya itu dari luar. Mereka berani untuk membeli dengan harga yang fantastis dibandingkan dengan kita sendiri. Nggak nawar-nawar gitu? Kalau kita sendiri masih nawar. Ada juga mereka nggak paham dengan pewarnaan alam, kok warnanya kalem sih, kok redup sih, mereka belum paham bahwa pewarnaan alam ini yang sebenarnya keren sekali menurut saya ya, dan beda dengan pewarnaan sintetis. Kalau sintetis kan warnanya agak ngejreng kayak gitu. Tapi mungkin di sini ada perbedaan harga juga karena kita pembikinannya agak rumit, maka
perbedaan harga juga ada ya Bu Mei ya? Ya, pasti. Gimana Bu Mei, harganya ada perbedaan nggak sih? Ada, kita paling di bawah itu 500.000 dan juga kita ada motif baru lagi. Kan motifnya untuk di pewarna alam ini sangat soft ya, tapi kita coba dengan menjulujur ulang kembali sehingga dia timbul. Kalaunya di Banjarbaru kan bordir. Nah, saya coba membawa ke Banjarmasin dengan sulam. Jadi kita sulam lagi ini. Dan ini nanti bulan Desember akan fashion show bersama Bank Indonesia di Jakarta. Nah, jadi ini semua motif ini kita julujur ulang. Kapan fashion show di Jakarta? Ya, bersama Bank Indonesia. Bulan depan? Desember nanti. Desember berarti. Berapa bulan lagi ya, baik. Jadi kita tuh sebenarnya Bu kemarin mengadakan juga di Kimol yaitu Parade Fashion Show Designer Castle. Disitulah peran saya sebagai designer, bagaimana caranya agar UMKM yang membuat sasirangan ini bisa terekspos karya mereka. Nah disitulah saya ada 8 kemarin ya, 8 designer ya. Termasuk juga dari GAT ya, GAT Collection juga nih membawa rombongan, dia hadir juga. GAT Collection ini mereka modeling, anak-anaknya sudah ke tingkat nasional juga ada. Jadi kita kalau fashion show biasa mereka yang menjadikan modelnya ya Bu ya. Baik Bu Melan dan juga Bu Mahda, sebelum kita ke audiens kita ya yang ingin bertanya langsung dari teras Galeri Bolamsa, kita ke Kakak Maria dulu nih. Dari kiri kanan, sudah mendengarkan nih bagaimana pendapatnya Kakak Maria dari Papua Selatan dalam melihat perkembangan kain sasirangan ini. Papua apa tadi ya kalau tidak? Papua Barat bukan Papua Selatan. Baik, silakan Kakak Maria. Terima kasih. Untuk perkembangan ini bagi saya sangat sulit ya prosesnya, tetapi mereka sangat kreatif dan terus menjalankan ini karena untuk mengembangkan alam atau karya-karya dari alam. Jadi mereka harus tetap berjuang untuk mengembangkan ini terus. Baik, dan ini ada satu lagi kalau untuk anak-anak Papua dia menjulujurnya kecil banget dan itu nilainya bisa di atas 1 juta. Berarti sangat tekun dan luar biasa sabar begitu. Harus seperti itu ya. Iya, kalaunya misalnya besar-besar itu murah. 150, tapi ini kecil-kecil itu hasilnya luar biasa banget. Itu bisa rata-rata di atas 1 sampai 1,5 dijual. Berarti itu tergantung julujuran tekniknya. Memang sasiran ini memang handmade begitu ya. Betul, dan harganya juga tidak terhingga begitu sebenarnya. Tidak bisa kita seni itu tidak bisa dinilai dengan betul sekali Bu Mahda dan juga Bu Melan. Jadi seni itu bagi saya tidak bisa diukur dengan apapun. Itu karya. Itu. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan dari audiens kita. Silakan dari Ibu. Silakan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ulun Hajah Edi Rahmi. Ulun berkegiatan sehari-hari berkesenian. Nah, tentu saja ulun mendengarkan tadi apa katanya Bu Mei. Bagaimana seorang Bu Mei dari penjual telur asin kemudian beralih ke sasirangan, sangat luar biasa. Tetapi itu sama-sama UMKM. Nah, yang saya tanyakan tadi bagaimana susahnya kita membuat yang apa tadi Bu Mei? Sasirangan alam, pewarna alam. Nah itu kan warnanya dop, tidak ada yang cerah, semuanya dop. Bahkan barangkali untuk dipakai dalam seni itu kurang ceria. Sementara kita Kalimantan Selatan punya warna tersendiri, baik dalam hal apapun, di riasan pengantin atau di panggung itu merah, kuning, hijau. Nah, bagaimana supaya pewarna alam ini akan diminati juga oleh orang-orang tradisional? Kalau tadi Bu Mahda bilang bahwa kain pewarna alam malah lebih mahal untuk konsumennya orang luar, artinya luar pulau kita. Dan saya juga punya pewarna alam, warnanya telur dari Bu Mei juga. Nah saya suka memakai itu, tetapi orang melihat kita tidak menonjol.
Nah, bagaimana cara menonjolkan diri kita di dalam seni supaya pewarna alam juga seperti warna-warna tradisi yang merah, kuning, hijau itu kan mencolok. Nah, mungkin barangkali itu. Kemudian ada satu lagi yang sasirangan itu awalnya adalah motif sari gading. Itu pengobatan dari zaman dulu. Sekarang hilang. Ketinggalan itu. Nah, barangkali tugas-tugas kita bukan tugas Bu Mei, bukan tugasnya Bu Mahda, bukan saya, tapi kita semua sebagai orang Kalimantan bagaimana membimbingkan motif sari gading itu agar bisa menjadi pengobatan, bisa melalui mandi-mandi pengantin, mandi-mandi hamil 7 bulanan. Nah, itu kan obat. Nah, barangkali kita akan sehat dengan memakai apa jar urang bahari. Demikian, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Ibu Hajah Eli Rahmi ya. Luar biasa nih pertanyaan. Belum sekaligus pengamat juga ya. Satu lagi, ada lagi? Oke, kita break dulu sebelum ditanggapi, dijawab oleh Bu Melan dan juga Bu Mahda. Kami akan segera kembali. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Terima kasih pendengar, pemirsa dan juga audien yang ada di teras Galeri Borlamsa. Kita masih di program kreatif Dialog Luar Studio dan di kamera saat ini sudah hadir satu lagi. Apa kabar Kakak Alfon? Luar biasa, sehat. Kakak Alfon dulu. Untuk Sasirangannya perannya ke depannya itu saya akan kolaborasi dan ini lebih Kak Alfon dan tim itu lebih menjulujurnya Ibu dan memotif. Nah jadi untuk pewarnaan tetap saya yang pegang dulu. Jadi untuk teknik dasarnya aja dulu, menjulujur dan juga melukis. Ya, profesinya Kakak Alfon kan sebagai bidan ya. Iya. Nah, ini ada nggak sih kepikiran bahwa nanti bayi yang baru lahir akan mendapatkan sasirangan? Bentuk topinya mungkin atau masih nggak pakai gurita Kakak Alfon? Kalau gurita untuk dan sekarang kan dari Kemenkes kan sudah tidak diperbolehkan, pakai gurita. Tapi akan nanti diperbolehkan pakai baju dengan celana aja. Karena kan itu kan untuk zaman dulu ya pakai gurita. Kalau sekarang sudah ada popok lah, jadi pakai popok. Karena kalau kain sasirangan sendiri tidak boleh untuk digunakan dibuat untuk hal-hal yang katanya untuk taplak meja saja tidak boleh gitu ya. Betul. Yang kemarin saya pernah kasih hadiah buat anak yang baru lahir, kita buatin selimut. Selimut sasirangan. Selimut sasirangan. Jadi itu dalamnya dakrom. Jadi dia hangat banget Ibu. Dan itu pesanan dari Surabaya. Bisa buat souvenir bisa. Setuju nggak Bu Mahda sasirangan dibikin selimut bayi? Saya setuju banget. Jadi sebenarnya sasirangan ini saya pengen banget setiap hotel punya cenderamata buat tamu yang dari luar. Misalnya ketika mereka check out, mereka akan bilang ini loh sasirangan khas kami gitu kan, walaupun dompet kecil tapi itu merupakan cenderamata dari Banjar. Saya pengen seperti itu setiap hotel walaupun tidak dipandang nominalnya tapi dompet kecil aja mempunyai arti ya buat mereka. Oh ini ciri khas Banjar kain sasirangan. Nah itu jadi tidak secara langsung kita mempromosikan Banua kita mempunyai handmade sasirangan dengan tadi cenderamata ya Bu ya. Itu. Baik, tadi kita sempat bincang-bincang ya, Bu Melan dan juga Bu Mahda. Sejauh mana nih Bu Melan, pemerintah daerah dalam membantu UMKM seperti Sasirangan Borlamsa untuk naik kelas, Bu? Itu seperti sekolah juga ya Bu? Betul. Melan, silakan Bu. Peran dari pemerintah sangat cukup besar buat Sasirangan, terutama Ibu Wasilas ya dan Pak Ibnu. Itu sangat membuat kita berbangga hati untuk membuat terus motivasi, terus motif dan segala macam itu beliau sangat mendukung. Untuk kedepannya tidak pemerintah saja yang harus turun tangan, masyarakat juga. Apalagi anak-anak seperti Papua bergabung dengan kita.
Karena bukan dari Banjarmasin aja harus mencintai wastranya. Anak-anak Papua juga harus mencintai sehingga kita bisa. Oh iya ya, ini ternyata kan harusnya cuan juga. Jadi tidak menutup kemungkinan berkat itu akan turun ke semua yang kita mau lakukan. Jadi peran pemerintah sangat luar biasa sekali. Dan juga kebetulan ada Ibu Linda, beliau juga hadir di sana. Iya, terima kasih Ibu. Nah, ini salah satu bagaimana sih peran pemerintah juga hadir di tengah kita, dan dia juga membawa UKM itu naik kelas itu sangat luar biasa sekali Ibu. Yeah. Saya sangat bangga dengan mereka. Baik, Bu Mahda punya pengalaman yang sama dengan Bu Melan atau ada yang berbeda? Silakan Bu Mahda. Sebenarnya dukungan untuk pemerintah juga sudah bagus, cuman alangkah lebih baiknya lagi didukung lebih keras lagi ya. Kami itu pengen rencana insya Allah tahun 2025 Go Internasional, kami pengen membawa sasirangan alam ini ke mancanegara ya Bu ya. Ya, betul. Mungkin kami di sana mengadakan fashion show atau pagelaran ya, dengan memakai sasirangan, juga akan dibikin expo lah gitu kan. Insya Allah tahun 2025 ini niat kami terlaksana ya Bu ya, karena siapa lagi sih Bu yang membanggakan dan memajukan kalau bukan orang Banua asli Banjar. Nah itu, jadi kami punya tanggung jawab, punya apa ya, pengen berkreasi, memperkenalkan, mempromosikan sasirangan ini, bukan hanya masyarakat Indonesia tapi juga kalau bisa mendunia. Itulah sasirangan. Sebenarnya kita mempunyai banyak desainer yang berpotensi di Kalimantan Selatan, tapi maaf tidak terekspos aja Bu. Nah makanya ini tugasnya Bu Mahda. Iya, tugas saya kemarin yaitu tadi saya bikin kolaborasi antar desainer sekalsel. Nah disitulah mereka, ini loh Bu, saya punya tas sasirangan atau saya punya aksesoris dari kerajinan khas Kalimantan. Nah disitulah kain sasirangan kita promosikan, yaitu dengan mengadakan parade desainer sekalsel. Luar biasa. Fashion Week begitu ya. Jatuhnya Fashion Week ya. Tapi nanti digabung juga dengan eksotisnya dari anak-anak Papua Ibu. Bagaimana eksotis ini bergabung dengan sasirangan pewarna alam. Berarti Kakak Alfon dan juga Kakak Maria dilibatkan nanti ya. Iya. Mungkin sebagai model juga. Pakai model nanti. Mereka tuh mukanya eksotik loh, keren gitu. Cantik-cantik gitu. Aku pas ngeliat, kalian tuh cantik gitu, bisa jadi model loh gitu, berkolaborasi dengan model-model di Banjarmasin. Sudah siap nanti untuk membawakan hasil karya dari Bu Mahda dan juga Bu Melan, Kakak Alfon. Siap sekali. Sudah siap ya. Dan sudah mulai harus berlatih juga. Kakak Maria juga ya. Baik. Dan juga anak-anak dari Dayak juga. Ya. Kita sudah sampai di penghujung waktu nih, tidak terasa. Mungkin hanya singkat saja closing statement, silahkan dari Bu Melan dulu. Iya, terima kasih untuk RRI. Saya sangat luar biasa sekali dan terharu bagaimana UKM ini bisa dibawa ke lebih tingkat nasional dan internasional ya. Karena wastra ini sangat luar biasa itu. Dan ini menghasilkan uang. Bukan tidak ada uangnya, ada uangnya. Kalau kita mau lebih jauh memikirkan pasti jadi. Baik, luar biasa. Silakan Bu Mahda. Buat saya, buat anak-anak mungkin yang anak-anak sekarang, jangan takut untuk melangkah. Jadi artinya kalian dari sekarang jangan sia-siakan waktu, berkreativitas, gunakan waktu sebaik-baiknya. Saya yakin apa yang kita usahakan itu pasti ada hasilnya. Baik. Tidak mungkin tidak. Baik. Silakan Kakak Maria. Mungkin hanya singkat apa yang ingin disampaikan. Terima kasih buat ini. Saya juga sangat berterima kasih atas kesempatan ini, dan kita sebagai mahasiswa Papua untuk mengembangkan sasirangan ini lebih asik lagi atau lebih asik lagi. Ya. Oke. Gaya-gayanya orang timur kalau bicara asik memang ya. Asik. Kakak Alfon silakan. Ya, untuk saya juga terima kasih untuk hari yang bahagia ini ya. Sangat luar biasa juga untuk kita bisa sharing-sharing sedikit mengenai ciri khas sasirangan ya, ciri khas orang Banjar ya, untuk kita kembangkan ke depannya. Baik, terima kasih narasumber-narasumber kami yang luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih. Baik, pendengar, pemirsa dan juga audien, sampai di sini untuk program Kreatif Dialog Luar Studio bersama narasumber kami,
Bukang Melan, pemilik Sasirangan Borlamsa, Kakak Alfonsia Salam Eskep dari mahasiswa asal Papua Selatan, dan juga Kakak Maria Alfon Vires dari sama ya mahasiswa asal Papua Barat. Kemudian juga Ibu Mahdalena Syahdan, fashion designer dan owner MS Mahdalena Syahdan Management. Baik, pendengar, alam telah terbukti menjadi salah satu sumber inspirasi paling berharga yang diketahui manusia. Alam memberikan inspirasi yang tidak ada habisnya bagi pelaku seni, di mana mereka dapat menghidupkan alam dalam karya mereka. Saya Faeja Hasan, sampai di sini dari teras Galeri Borlamsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fadil Syahril. Tadi luar biasa penjelasan dari narasumber kita, sungguh luar biasa, semoga bisa dipahami kita semua. Karena mengenai sasirangan warna alam ini luar biasa, kita berharap sasirangan warna alam bisa tembus ke pasar dunia. Amin. Karena UMKM kita luar biasa, juga UMKM termasuk tulang punggung ekonomi Indonesia. Maka dari itu kita dukung penuh UMKM lokal kita, supaya bisa ini terus mendunia. Juga kami berharap dan juga berdoa, maju terus UMKM kita, pelaku UMKM semakin sejahtera. Sejahtera memang dasar bujur, kata Fadil tadi. Inilah tentunya bahwa sasirangan bisa dibawa gitu kemana saja, juga sudah siap dibawa ke Papua. Juga kemudian sasirangan yang luar biasa tentu dari Borlamsa 2025 nanti akan dibawa ke mancanegara, dan kami berdua yang semoga jadi brand ambasadornya. Nah, ini luar biasa kolaborasi kita. Ini masalah kain sasirangan, masalah sasirangan. Ulun cinta benar dengan sasirangan, tapi di sini akan ulun membuktikan di dalam baju ulun ada kain sasirangan. Di dalamnya lagi ada kain sasirangan. Dibuka lagi ini ada sasirangan. Kalau dibuka lagi kena aku jadi sopan. Amun aku buka lagi kelihatan panau saawakan. Luar biasa kawanku ini, dasar bujur jujur. Kawan ulun ini dasar katujuh sasirangan, inya hendak manjalujur. Limbah dilajari tapi Padil pambabal bujur. Hendak memotif daun jarujuk malah jadi daun hancur. Hendak belajar motif naga belimbur menjadi naga tak cabur. Hendak memotif gigi haruan malah jadi gigi hancur. Kita kakanda madihin sebentar saja, sebelum menutup ini madihin kami berdua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada RRI Banjarmasin. Hari ini luar biasa sekali di udara, tetap di udara. Kami berdua memohon ampun maaf apabila tersalah kata-kata. Maklum madihin improvisasi kata-kata. Sebelum menutup madihin kita berdua uraikan pantun disilahkan kakanda. Cuk
coko bimbi abimbi daun sarunai tajo coko takul libi nang dihiga muha kaya panai madin cukup di sini selesai. Assalamualaikum everybody, goodbye.